Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Sutra Ayu Rohmah. Dan kita kali ini akan membahas lebih lanjut tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Check it out. Hai anak-anak, baiklah. Nah, kalian masih ingat tidak? Minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan tumbuhan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Lalu, jaringan tumbuhan itu tersusun atas sel-sel yang mempunyai kesamaan bentuk, fungsi, asal, dan struktur. Nah, anak-anak, masih ingat tidak kalian yang kita bahas minggu lalu bahwasannya struktur jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, jaringan meristem, dua, jaringan permanen atau sering disebut dengan jaringan dewasa. Baik anak-anak, kita akan membahas lebih lanjut tentang jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, untuk kali ini, Ibu akan membahas jaringan meristem terlebih dahulu. Tahukah kalian, jaringan meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah diri. Dan jaringan meristem itu terletak di ujung batang dan juga di ujung akar pada tumbuhan. Kalian tahu tidak bahwasannya ciri-ciri jaringan meristem itu apa saja sih? Oke, kali ini Ibu akan kasih tahu ya. Jaringan meristem itu tersusun atas sel-sel muda yang sedang dalam fase pembelahan atau dalam fase pertumbuhan. Kemudian ada juga ia umumnya tidak ada ruang antar sel. Kemudian bentuk selnya itu bulat, lonjong, atau poligonal dengan susunan dinding sel yang tipis. Kemudian, masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau dua atau lebih satu inti sel. Anak-anak, berdasarkan cara terbentuknya, jaringan meristem itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah promeristem, di mana promeristem ini telah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrio. Kemudian yang kedua ada meristem primer, yaitu jaringan yang aktif membelah, terdapat pada ujung batang, ujung akar, kuncup tumbuhan dewasa, dan menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada meristem sekunder. Meristem ini terbentuk dari jaringan meristem primer sehingga menyebabkan pertambahan besar pada tumbuhan. Adapun berdasarkan letaknya, jaringan meristem juga terbagi menjadi tiga. Apa saja sih? Nah, Ibu akan membahasnya kali ini. Jadi, yang pertama itu ada meristem apikal. Meristem apikal ini terdapat di ujung akar dan ujung batang pada tumbuhan, sehingga menghasilkan pertambahan tinggi dan pertambahan panjang pada tumbuhan. Kemudian yang kedua ada meristem lateral. Meristem lateral ini berada di sejajar dengan lingkaran yang ditemukannya organ, sehingga menghasilkan pertumbuhan sekunder. Kemudian meristem interkalar yang ketiga ya. Nah, terdapat di antara ruas-ruas batang sehingga menghasilkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Baik anak-anak, pembahasan kita lanjutkan pada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Tahukah kalian bahwasannya jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan diferensiasi dari jaringan meristem, baik itu primer maupun sekunder, sehingga nantinya jaringan permanen ini tidak tumbuh dan tidak memperbanyak diri lagi. Dan berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, kita akan membahas jaringan permanen atau dewasa lebih lanjut, yaitu macam-macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, yaitu ada jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Tentu kalian sudah tahu dong apa itu jaringan epidermis, sudah dijelaskan minggu lalu ya oleh Ibu. Kemudian, apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari jaringan epidermis yaitu untuk melindungi jaringan lainnya pada tumbuhan. Adapun ciri-cirinya anak-anak, bisa dilihat ya di sebelah ini, di atas sini ada tuh. Jadi ciri-ciri jaringan epidermis itu, yang pertama, bentuk sel seperti balok. Kedua, umumnya terdiri dari satu lapisan. Kemudian terletak pada lapisan paling luar, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga stomata, tersusun atas sel-sel hidup. Kemudian juga dinding sel bagian luar yang berbatasan dengan udara akan mengalami penebalan. Oke, nah kita bisa baca contohnya di bawah ya anak-anak. Di bawah sini akan ada contoh gambar dari jaringan epidermis. Oke, lihat ya, perhatikan. Kedua, ada jaringan parenkim atau sering juga disebut dengan jaringan
jaringan dasar. Nah, kalian juga sudah tahu dong apa sih jaringan parenkim. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri jaringan parenkim. Jadi, jaringan parenkim itu tersusun sel tidak rapat, terus tidak selalu berkloroplas, kemudian tersusun atas sel-sel hidup, dan letak inti sel mendekati dasar sel. Kemudian mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, dan ada juga memiliki banyak vakuola, ukuran selnya besar, dan juga terdapat banyak rongga antar sel. Oke, contohnya juga sudah di bawah. Yang ketiga ada jaringan penyokong atau disebut juga dengan jaringan penunjang. Minggu lalu juga sudah dibahas apa sih jaringan penunjang atau penyokong ini. Namun kali ini Ibu akan membahas jaringan penyokong terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Perhatikan ya gambarnya anak-anak. Lihat di sebelah Ibu. Keempat, yaitu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari dua jaringan, yaitu jaringan silem dan jaringan flow. Nah, jaringan silem ini atau sering disebut dengan pembuluh kayu. Jaringan ini tersusun oleh trakeit, trakea, pembuluh silem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sehingga jaringan silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Nah, kemudian jaringan phloem. Jaringan phloem ini tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sel sklerenkim kayu. Dan dia juga ada fungsinya loh. Fungsinya yaitu untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Ibu juga akan membahas bahwasannya silem dan phloem itu membentuk suatu ikatan pembuluh pengangkut, yaitu ada 4. Yang pertama, ikatan pembuluh kolateral. Yang kedua, ikatan pembuluh bikolateral. Ketiga, ikatan pembuluh konsentris. Dan yang keempat, ikatan pembuluh radial. Yang terakhir itu yang kelima anak-anak, yaitu jaringan gabus. Pengertian jaringan gabus juga kalian sudah dijelaskan ya minggu lalu. Ayo diingat-ingat lagi apa sih pengertian kelima jaringan itu. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang terbentuknya jaringan gabus, di mana jaringan ini terbentuk dari kambium gabus atau velogen. Pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut dengan veloden. Sedangkan pembentukan jaringan ke arah luar berupa sel mati atau disebut dengan velum. Nah, tadi kita sudah membahas struktur jaringan pada tumbuhan ya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi jaringan pada tumbuhan, di mana ada beberapa fungsi jaringan pada tumbuhan. Tahukah kalian? Yang pertama yaitu melindungi bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga, memperkuat tubuh tumbuhan. Kemudian yang keempat, membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima yaitu membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Sehingga yang keenam, mendukung segala aktivitas tumbuhan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh kalian. Nah, untuk itu, dari materi yang sudah kita bahas, akan Ibu sediakan kuis untuk kalian. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengisi kuis dengan baik dan benar. Dan ingat, lakukan pengisian kuis secara jujur, karena jujur itu penting ya anak-anak. Baik, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.